wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi setelah maghrib sampai isya, kesimpulan yang bisa kita simpulkan adalah kapan Allah Subhanahu wa taala bahagia dengan hamba-hambanya? Saat hamba itu tobat dari setiap maksiat yang dilakukan. Kalau ada seorang pezina kemudian dia bertobat, saat bertobat itulah Allah bahagia. Kalau ada pemabuk dia bertobat, maka saat pemabuk itu bertobat, disitulah Allah bahagia. Kalau ada pemakan riba kemudian dia tobat dan tinggalkan riba-ribanya, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala bahagia. Apapun maksiat yang kita tinggalkan kemudian bertobat, disitulah Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia. Tetapi bertobat ini kan bukan perkara mudah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim." Wahai manusia, apa yang memperdayakan dirimu terhadap Rabbmu yang maha pemurah itu? Sebagian ulama tafsir mengatakan, ketika mentafsirkan ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu sehingga durhaka kepada Rabb? Sebagian tafsir mengatakan, karena semua manusia itu sangat yakin Allah itu sangat luas rahmatnya dan juga luas ampunannya, sehingga kemudian banyak orang yang kemudian meremehkan dosa karena terlampau yakin Allah itu kan maha penyayang, maha pengampun. Toh nanti juga kalau saya sudah capek maksiat bertobat pun diampuni juga nanti. Sebab inilah orang meremehkan dosa. Ketika kemudian keyakinannya sangat kuat bahwa Allah maha pemberi rahmat dan juga pengampun itu yang menjadikan lalai dia akhirnya mempermudah-mudah maksiat. Ataupun penafsiran yang kedua, ada yang mengatakan bahwa ketika Allah mengatakan, "Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu sehingga berbuat durhaka dengan Tuhanmu yang maha pemurah?" itu artinya membalas kemurahan Allah dengan kedurhakaan kita kepadanya. Jadi Allah baik dengan kita, kita balas dengan ketidakbaikan itu. Harusnya kan timbal balikan gitu. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita saja, kalau bisa kita berbuat baik kepada dia kan. Itu manusia sesama manusia, apalagi kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi masyarul muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla, kalau saya bentangkan permasalahan taubat ini enggak selesai-selesai, karena memang babnya panjang sekali. Tapi intinya adalah kalau cerita taubat, al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya. Amal itu ditentukan akhirnya. Tapi akhir juga terkadang penentuannya di awal. Dari sini kita tahu bahwa ada sebuah hadis yang ma'ruf ya, yang antum sering dengar ketika Rasulullah SAW bercerita tentang dua orang di zaman Bani Israel. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Yang ahli ibadah ini baik memberikan nasihat kepada ahli maksiat. Cuman jeleknya ketika ahli ibadah ini mungkin dah bosan nasihati kawannya yang ahli maksiat ini. Sehingga ketika dia melihat ada maksiat yang tidak bisa ditolerir menurut dia, bersumpah pula dia melewati takdirnya dan mengatakan, "Wallahi illam tatub la yaghfirullahu lak." Demi Allah, kalau engkau tidak bertobat, Allah tidak akan mengampuni dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala murka dari langit dan mengatakan, siapa yang berani bersumpah menyebut-nyebut namaku, bahwa dia tidak akan diampuni dosanya oleh aku, kata Allah. Bahkan aku sudah ampuni dosa dia dan aku gugurkan amalan dia, kata. Yang ahli maksiat dimasukkan ke dalam sorga, yang ahli ibadah pula dimasukkan ke neraka. Artinya kan ampunan milik Allah. Allah berhak mengampuni siapa yang dikehendakinya. Bukan kita yang mengatur ampunan. Tapi yang jelas bahwa al-a'mal bi khawatimiha. Kalau bisa setiap amal itu ditentukan akhirnya. Taib, ini diantara poin pertama ya, tentang masalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu sangat bahagia dengan hamba-hambanya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya dijelaskan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bagaimana bahagianya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ini ada yang mengatakan mauquf. Mauquf itu tidak sampai kepada Rasul, tapi ucapan Abdullah bin Mas'ud. Tapi ada juga yang mengatakan hadisnya marfu sampai kepada Nabi. Di mana Nabi Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan sebuah asar, "Innallaha la yadhaku ila rajulaini." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar tertawa
tertawa kepada dua orang laki-laki. Kemudian beliau mengatakan, yang pertama, rajulun qama fi lailatin baridatin min firashihi wa lihafihi wa disarihi fatawadda'a thumma qama ila salati fayaqulullahu azza wa jalla limalaikatihi ma hamala abdi hadza ala ma sana. Yang pertama yang membuat Allah Subhanahu wa taala sampai tertawa, dan ingat tertawanya Allah tentu beda dengan tertawa makhluknya. Tapi di sini ahli sunnah wal jamaah menetapkan sifat tertawa bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentu tertawa sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lah, ketika Allah Subhanahu wa taala tertawa menunjukkan apa? Bahagia. Karena di antara ekspresi orang bahagia kan tertawa. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, pertama seorang laki-laki yang berdiri untuk sholat malam di waktu cuaca yang sangat dingin bagi dia untuk bangun. Tiba-tiba dia bangun dari pembaringannya, bangun dari selimutnya, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat malam. Maka Allah berkata kepada para malaikat, apa yang memotivasi hambaku ini melakukan hal tersebut? Dingin-dingin, harusnya tidur ngorok, malah bangun sholat malam pula. Apa yang dikehendaki dia? Maka kemudian para malaikat mengatakan, Rabbana raja'a ma indaka. Sesungguhnya dia melakukan tidak lain dan bukan karena mengharap apa yang ada di sisimu. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, fa inni qad a'taituhu ma raja wa amantuhu mimma yakhaf. Sesungguhnya aku sudah berikan keinginannya dan aku jaminkan aman dari rasa takutnya. Berarti yang kedua, orang-orang yang membuat Allah bahagia adalah orang yang tegak di malam hari dalam rangka sholat tahajud. Ini Allah sangat bahagia. Ini yang kedua. Kemudian juga yang ketiga, disebutkan dalam satu redaksi hadis dari Abi Darda radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan Imam Hakim dalam Mustadraknya, dan juga Imam Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma wa Sifat, dan juga Al-Haytami dalam Al-Majma' Az-Zawaid. Kemudian juga Imam Tabrani mencantumkan dalam kitabnya Al-Kabir dengan rijaluhu thiqat, para perawinya semua terpercaya. Apa kata Rasulullah? Salasatun yuhibbuhumullahu wa yadhaq ilaihim wa yastabshiru bihim. 3 orang Allah sangat mencintai mereka, Allah tertawa karena mereka, dan Allah bahagia karena mereka. Siapa 3 orang ini? Kata Nabi SAW, alladzi idzan kasyafat fi'atun qatala wara'aha binafsihi lillahi azza wa jalla fa imma an yuqtal wa imma an yansurahu Allah ta'ala wa yakfiyahu fa yaqulu unzur ila abdi hadza kaifa sabara li binafsihi. Yang pertama, seorang laki-laki ketika diutus dalam medan pertempuran, di hadapannya ada musuh besar, perang, dia tembus musuh itu dan dia berjihad, betul-betul berjihad. Boleh jadi dia bisa terbunuh mati syahid, atau mungkin ditolong Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, lihat orang itu, kok dia bisa sabar karena aku, maka aku bahagia dan tertawa serta senang melihatnya, kata Allah. Kemudian juga yang kedua, walladzi lahu imra'atun hasanatun wa firashun layyinun hasanun fayaqumu minal laili fayaqulu yadharu syahwatahu wa yadhkuruni walau sya'a raqad. Yang kedua, antum punya istri cantik secantik-cantiknya, apalagi baru menikah. Tiba-tiba tengah malam antum tidak menemani istri antum di tempat tidurnya, antum lebih memilih bangun, ambil wudu, kemudian tahajud. Padahal kalau dia mau, dia bisa bersenang-senang dengan istrinya, tapi dia gunakan malam itu untuk tahajud. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada para malaikat, coba lihat orang itu, katanya. Dia bisa meninggalkan syahwatnya. Kalau dia mau, dia bisa tidur, tapi dia malah berdiri tengah malam. Aku senang dengan dia, aku tertawa kepada dia, dan aku bahagia, katanya. Kemudian yang ketiga, dalam satu redaksi hadis ini, walladzi idza kana fi safarin wa kana ma'ahu rakbun fasaharu thumma haja'u faqama minas sahari fi dharra'i was-sarra. Seorang laki-laki yang melakukan perjalanan safar bersama teman-temannya. Mungkin safar dulu kan lain dengan safar sekarang. Kan pakai kendaraan unta jauh gitu ya kalau safar itu kan. Apalagi safar haji umroh itu kan bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun kalau zaman dulu tuh. Kata Nabi SAW, kemudian yang ketiga, orang yang safar.
Kemudian salah satu di antara mereka ketika lelah letih harusnya istirahat, maka di malam hari atau di siang hari dia gunakan lelahnya untuk sholat sunnah, untuk beribadah kepada Allah. Di saat manusia lelah letih kemudian tertidur, tidak, justru di waktu lelahnya dia beribadah kepada Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada malaikat, lihat tuh orang itu, bagaimana dia bisa meninggalkan lelahnya karena aku. Maka aku senang, aku tertawa dan aku bahagia dengan hamba itu. Nah, inilah orang-orang yang membuat Allah bahagia dan senang. Ya, berarti kalau dikumpulkan sudah ada 4 orang di sini ya. Orang yang bangun tengah malam tahajud di waktu cuaca dingin gitu. Kemudian yang kedua orang yang berperang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga orang yang punya istri cantik lebih memilih tahajud. Kemudian yang keempat orang yang safar di saat letih justru digunakan untuk ibadah kepada Allah azza wa jalla. Lah orang-orang seperti ini membuat Allah senang, tertawa dan bahagia. Kemudian juga selanjutnya orang-orang yang membuat Allah suka, dan kesukaan itu kan mengakibatkan kecintaan. Maknanya orang-orang yang dicintai Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu kalau sudah senang dengan seorang hamba, pasti Allah mencintai hamba itu. Dan kalau Allah mencintai hamba itu, pasti Allah akan panggil Jibril. Kemudian Allah katakan kepada Jibril, ya Jibril, aku suka dengan si fulan, kau harus suka juga. Maka Jibril mengatakan, ya aku suka dengan dia. Maka Jibril mengatakan di hadapan para malaikat, hei malaikat-malaikat Allah, Allah suka dengan si anu, kalian harus suka juga dengan si anu. Maka semua malaikat pun suka dengan orang yang disukai Allah. Maka setelah semua malaikat suka dengan yang disukai Allah, Allah tanamkan kesukaan kepada semua makhluk yang ada di bumi kepadanya. Ya, Allah kalau sudah suka nggak tanggung-tanggung, dibuatnya semua malaikat suka dengan dia. Makanya di sini kita harus mencari amalan-amalan yang dengan amalan itu membuat Allah suka dan Allah cinta dengan kita. Seperti apa? Ya, pertama disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan dari Imam At-Tirmidzi. Nabi mengatakan, "Laisa syai'un ahabbu ilallah min qatrataini." Tidak ada sesuatu yang paling dicintai Allah daripada 2 qatrah. Ya, maksudnya tetesan-tetesan. Yang pertama, qitratun min dumu'i fi khasyatillah. Pertama, tetesan air mata karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, qitratu dami tahraki fi sabilillah. Tetesan darah yang keluar dari para mujahidin. Inilah 2 tetesan yang sangat dicintai Allah azza wa jalla. Pertama, tangisan karena takut kepada Allah azza wa jalla. Rajulun dzakarallah fafadat aina, seorang laki-laki atau seseorang yang mengingat Allah di malam hari, dia bisa mencucurkan kedua air matanya. Kadang-kadang ikhwatu fillah muliakan Allah azza wa jalla, kalau kita mau jujur, saya atau antum tuh siapapun, kalau mau jujur, pernah gak antum bangun tengah malam sepertiga malam, kemudian tahajud, kemudian merenung akan dosa-dosa, merenung akan kekuasaan Allah, tiba-tiba kemudian kita menangis? Pernah gak kita melakukan seperti itu? Rasanya mungkin jarang di antara kita yang bisa menangis seperti itu. Paling tinggi nangis itu kalau mikir utang. Nah mungkin lah itu nangis dia. Oh, aku bayar-bayar ini, gimana cerita? Besok debt collector datang pula kan. Kadang-kadang kalau kita menyengajakan tengah malam tahajud kemudian ingat dosa nangis itu kadang gak bisa. Mungkin karena sudah kerasnya hati kita. Padahal di antara 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali Allah, naungan arsy Allah, salah satunya adalah rajulun dzakarallaha fafadat aina. Seseorang yang mengingat Allah tiba-tiba bisa meneteskan air mata. Ya. Karena seorang laki-laki itu meneteskan air mata bukan perkara mudah, ya. Kalau perempuan ialah mudah. Tapi kalau laki-laki sulit. Apalagi kalau menetes air matanya itu karena lillahi ta'ala, karena Allah azza wa jalla, itu luar biasa. Jadi ini juga di antara hal-hal yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala cinta. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala suka dan cinta kepada seorang hamba yang apabila mengamalkan sebuah amalan yutqinuhu, dia tekuni amalannya, dia tekuni. Kata Nabi SAW, innallaha yuhibbu minal amil idza amila an yuhsina. Allah itu suka dengan seorang pekerja apabila bekerja sebuah amalan maka dia memperbaiki amalan itu. Umpamanya dia membiasakan sedekah atau membiasakan sholat atau membiasakan baca Quran, dia istiqomah di situ. Nah, Allah itu suka yang seperti itu, yang istiqomah. Tidak apa-apa, tidak banyak, tetapi istiqomah itu yang penting. Bahasa hadis itu khairul a'mal adwamuha wa in
qalla. Sebaik-baik amal itu yang sederhana terus walaupun tak banyak, tapi ada keterusan di situ. Daripada antum memborong amalan kemudian lelah, letih, capek. 1 bulan antum rajin, 2 bulan pray antum. Karena semua diborong masalahnya. Nggak bisa orang memborong amal itu. Apalagi ini masalah-masalah sunnah kan. Maka pilihlah amalan-amalan yang sesuai dengan bidang kita. Bidang antum itu apa? Karena kan ada orang yang bisa puasa, tak bisa pula dia sedekah. Ada orang bisa bersedekah, tak bisa pula dia tahajud. Ada dia bisa tahajud, giliran puasa laparan tak bisa dia. Kan orang kan ada bidangnya masing-masing. Di bidangnya itulah tekuni. Allah suka kalau menekuni seperti itu. Kemudian juga hal-hal yang Allah suka nih adalah ar-radhi bil bala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, dia bisa redha. Dan redha di atas bala ujian itu bukan perkara mudah. Makanya kenapa balasannya juga Allah menanamkan kecintaan kepada hamba tersebut. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala hendak mencintai seorang hamba, maka pasti Allah akan uji kecintaannya. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu, kata Allah. Allah kalau mencintai seorang hamba sengaja Allah uji itu. Kemudian Allah katakan, Rasul katakan, faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahu suht. Siapa yang redha dengan ujian maka Allah akan senang dengan dia, tapi siapa yang murka dengan ujian Allah juga murka kepadanya. Maka orang-orang yang bisa sabar, orang-orang yang bisa redha dengan ujian itu, maka itu jalan menuju kesenangan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya, kecintaan Allah kepada hambanya. Dan kalau kita ingin memudahkan ini ya, memudahkan supaya kita menghadapi ujian itu ringan, bagaimana caranya? Ya, maka lihatlah sirah para ulama salaf, ikhwan. Atau paling tinggilah sirah Nabi kita Muhammad SAW. Saya tanya kepada antum, apa yang tidak ada pada Nabi dari musibah yang Allah berikan kepada kita? Semua ada. Sebutkan musibah antum apa? Semua ada pada Nabi. Kalau ada orang menangis gara-gara anaknya meninggal, anak-anak Nabi meninggal lebih banyak daripada anak-anak kita. Semua anak-anaknya meninggal, Nabi masih hidup, kecuali Fatimah saja. Kalau umpamanya kita menangis karena kemiskinan, Rasul jadi penggembala kambing, ikhwan. Alal qararit disebutkan, hanya mengambil upah kecil dari orang-orang yang punya kambing. Miskin hidupnya. Apalagi kalau antum kita sedih umpamanya berdakwah, dijelek-jelekin orang, dihina orang, enggak sampai ke level Nabi yang dikatakan penyihir. Antum kalau dituduh dukun, marah enggak antum? Anak ini memberantas dukun kok dibilang dukun. Itulah Nabi. Nabi dibilang dukun. Kalau antum dituduh dukun pasti antum ngeles kan, enak aja, saya bukan dukun. Yang dukun tuh yang di sono tuh, yang pojok tuh. Gitu ya. Ya. Jadi Nabi lo dibilang dukun, dibilang tukang tenun, pemecah belah, macam-macam lah. Bukan itu diludahi ya pernah. Coba bayangkan, ditanam duri di tempat jalan dia ya pernah, dilempari batu ya pernah. Kalau antum di posisi Nabi ketika berdakwah seperti itu, 100% resign antum jadi pendakwah. Males jadi pendakwah ini katanya. Baru ke sana dilempar batu jeduk kena kepala. Udahlah. Pindah tempat lain gitu lagi. Bagus jadi tukang cincau aja lah. Karena apa coba yang gak ada pada Nabi, coba. Makanya kalau kita kena musibah itu, cobalah bandingkan musibah kita dengan Nabi. Semua musibah ada pada kita, semua pernah dialami Nabi. Makanya kalau kita mengaca kepada Nabi kita Muhammad SAW itu, tenang hidup kita itu. Belum lagi para Nabi sebelumnya. Cukup Nabi sajalah, ya, sudah tenang hidup kita. Karena orang-orang yang kena bala ini, kena ujian ini, kalau tak kuat-kuat iman, ikhwan, bisa kufur. Karena setan itu lebih dekat kepada orang-orang yang terkena ujian. Apalagi kalau ujian itu berupa sakit. Dan sakitnya itu sudah bertahun parah. Itu setan lebih suka dengan dia. Karena sering saya katakan orang sakit, ikhwan, kadang-kadang sakitnya gak seberapa. Yang lebih sakit daripada sakit yang dirasakan itu kalau sudah tidak ada orang di sekitarnya yang menjaganya. Itu sakitnya tuh di sini tuh. Lebih sakit lagi dia tuh. Sakitnya nggak seberapa, tapi lebih sakit lagi kalau tidak ada satu keluarga yang dekat dengan dia. Paling ujung-ujungnya ya istrinya atau suaminya atau anaknya. Ya kalau anaknya baik, kalau durhaka, makin didoakan cepat mati bapaknya. Ya kalau istrinya baik, kalau enggak minta cerai, kawin lagi. Ya. Memang begitu ujiannya. Makanya dalam kondisi seperti ini banyak orang sakit itu biasanya minta mati. Kebanyakan minta mati itu. Ya Allah, matikan saya. Wafatkan saya ya Rabb, daripada nyusahin orang. Bagus saya mati. Tapi Rasul SAW melarang, tidak boleh. Kata Rasulullah, yatamayyana ahadukumul maut. Jangan kalian berangan-angan ingin mati. Kenapa? Ya boleh jadi kalau seandainya Allah panjangkan umurmu,
maka engkau bisa menambah amalan. Tetapi kalau engkau banyak dosa, kemudian dipanjangkan umurmu, adalah kesempatan taubat di situ. Maka jangan boleh. Kalaupun pengen, kata Rasul, wa in kana walabud, kalau memang harus berangan-angan kematian, maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, kalau kematianku lebih baik, ya sudahlah, wafatkan saja. Tapi kalau kehidupanku lebih baik, cepat sembuhkan. Kalaupun harus gitu ya, seseorang itu berangan-angan kematian, maka berdoa seperti itu. Tapi intinya bahwa orang yang sabar ketika tertimpa bala ataupun ujian dari Allah Azza wa Jalla, maka tanda Allah suka dengan orang ini. Kemudian juga termasuk juga Allah itu suka dengan akhlak-akhlak yang lembut, arif. Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Allah itu suka dengan akhlak kelembutan dalam segala masalah. Bukan hanya berdakwah saja, dalam segala masalah. Baik urusan dunia atau urusan agama. Karena asal memang dakwah sendiri adalah kelembutan. Wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau keras wahai Muhammad dalam berdakwah, hilang loh, bubar semua orang-orang yang kau dakwai itu. Bayangkan, saya contohkan satu saja. Ketika Nabi SAW berdakwah kepada para pembesar Quraisy, kan biasa orang Arab itu kalau kepalanya masuk Islam, biasanya semua masuk Islam ke bawah-bawahnya kan. Contohnya umpamanya suku Aus. Ketika Sa'ad ibn Mu'ad masuk Islam, satu suku Aus masuk Islam gara-gara Sa'ad ibn Mu'ad. Bahkan Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, kalau kalian tidak masuk Islam, jangan satu atap, jangan satu kabilah dengan saya. Satu Aus masuk Islam. Makanya Sa'ad ini ketika meninggal, arasnya bergegar. 70.000 malaikat turun mengantarkan jenazahnya, karena jasanya mengislamkan orang Aus. Makanya Nabi SAW ketika berdakwah kepada para pembesar itu, kalau dia kayak Abu Jahal, kalau seandainya Allah takdirkan masuk Islam, atau Umayyah kalau Allah takdirkan masuk Islam, mungkin dalam pikiran Nabi nanti bawah-bawahnya orang-orang Quraisy itu mau masuk Islam. Ketika dia sedang asik, datanglah orang buta, Abdullah ibn Umi Maktum. Ini Abdullah ibn Maktum tuh jelas-jelas ingin masuk Islam loh. Dia nggak perlu didakwai lagi, memang ingin datang masuk Islam, nggak perlu diceramai lagi. Sementara di pembesar-pembesar Quraisy ini, dia diceramai dulu, belum tentu habis ceramah itu bisa terima atau bisa tidak, kan gitu. Namanya belum tentu. Lah yang sudah tentu-tentu malah kemudian oleh Nabi SAW dibuat masam mukanya dan berpaling. Kayaknya nggak suka gitu. Saya kan lagi ada acara dengan para pembesar, janganlah ganggu, nanti aja nih, bahasanya seperti itu. Jadi agak masam lah muka Nabi. Kemudian berpaling. Turunlah surah Abasa. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Rasul bermuka masam berpaling ketika datang orang buta. Lihat, Rasul itu tidak ngomong, hanya mukanya aja masam. Tapi ini sudah tidak lembut lagi kan. Ketika tidak lembut, Allah turunkan surah Abasa ya. Makanya kelembutan luar biasa. Makanya ketika kemudian Abdullah ibn Umi Maktum sudah masuk Islam, Rasul senang apabila Abdullah ibn Maktum datang ke rumah dia. Apa kata Rasul? Marhaban biman atabani rabbi gitu. Selamat datang, gara-gara kamu aku ditegur Allah katanya. Rasul, gara-gara kamu aku ditegur Allah katanya. Selamat datang katanya. Rasul senang dengan Abdullah bin Maktum. Makanya kalau safar berjihad, yang memimpin kota Madinah itu diserahkan kepada Ibnu Maktum, karena dia buta masalah. Tapi luar biasa, akhir hidupnya pun dia jihad. Walaupun buta, dia mati di perang Qadisiyah bersama Umar. Dia pegang bendera, mati syahid ya, Abdullah ibn Maktum. Tapi syahidnya di sini bahwa kelembutan itu penting, karena kelembutan itu akan menghiasi segalanya. Dan itu Allah suka dengan arif. Kemudian juga Allah suka dengan yuhibbullahu rajul as-samha. Allah itu suka dengan orang-orang yang memudahkan urusan. Memudahkan urusan seperti contoh namanya Nabi mengatakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati orang yang mudah saat menjadi penjual, mudah saat menjadi pembeli, mudah saat meminjam hutang, dan mudah saat memberi kembali hutang. Jadi Nabi SAW mencontohkan ya, jangan kita ini mempersulit dalam jual beli, gitu maksud. Karena banyak orang yang mempersulit jual beli itu. Kalau laki-laki, bapak-bapak insya Allah nggak ada yang mempersulit jual beli kan. Modelnya datang ke pasar, nawar berapa? 5.000, kresekin. Itu kalau bapak-bapak tuh nggak ada pilih-pilih ya, langsung masukkan ke karung, bawa balik. Kalau mama mana mau kayak gitu, dicek satu-satu buahnya.
Udah sompel sedikit tak mau. Ini keluarin. Gak enak. Gitu. Pokoknya mama kayak gitu. Makanya gak ada bapak-bapak yang mau ngantar mama ke pasar itu. Paling sampai parkir aja. Malu sendiri. Capek kalau bawa ibu-ibu ke dalam pasar kan. Kadang-kadang yang ditulis tak dibeli, yang tak ditulis pula itu yang diborong. Ya. Makanya kenapa jangan mempersulit kalau jadi penjual, jangan mempersulit kalau jadi pembeli. Contohnya apa? Umpamanya kita ke pasar beli kangkung 1 ikat, beli bayam 1 ikat, beli apa 1 ikat kan. Anggaplah semuanya di total 50.000. 50.000. Biar senang dengan penjualnya, kasihlah sedikit. Kasih 55. Yang 50.000 harga sayurannya, yang 5.000 sedekah sirnya. Itu namanya sedekatus sir, dilebihkan ya. Jangan pula harganya 49.000, uangnya 50. Berarti kan kembalian 1.000 tuh. Ditunggu yang 1.000 tuh. Mau pergi dia. Mana kembaliannya? Nggak ada. Muter-muter satu pasar dia cari kembalian. Gara-gara 1.000 itulah rugi dia. Karena kalau mau beli nggak ada. Kemana orangnya? Lagi nukar uang. Gara 1.000 coba. Mana samhannya, memudah-mudahkannya mana? Kalau 1.000 perak udahlah, ambil aja. Itu sedekah juga, sedekatus sir. Itu kalau jadi pembeli. Kalau jadi penjual juga gitu. Pamannya antum jualan buah-buahan. Beli bang 1 kilo, kakar 1 kilo. Waktu pembelinya lagi meleng, nggak tahu, tuh masukkan sedikit. Berarti 1 kilo satuan. Dia nggak tahu padahal. Itu namanya sedekatus sir. Ya. Karena orang membeli buah-buahan nggak mungkin pula dikilo lagi di rumahnya kan. Kalau dikilo lagi di rumahnya dia orang jujur pasti balikin satuannya tuh. Rata-rata nggak ada orang beli buah-buahan pulang makan kan gitu. Lagi meleng nih pembelinya. Cepetan tuh masukkan. Ini enggak. Bukan dimasukkan, diambil. Ya. Lah ini kan repot, mengurangi 1 on lagi. Jadi ini masuknya ke tatfif, yaitu disebut samhan, memudah-mudahkan. Allah suka dengan yang memudah-mudahkan seperti ini. Dalam urusan apapun dimudahkan. Bahkan Allah menyatakan fanadhiratun ila maisaratin, dalam hal hutang piutang. Memang itu uang kita. Dia sudah zalim. Ini sudah waktunya bayar tak bisa bayar. Tapi Allah mengajarkan apa? Fanadhiratun ila maisaratin. Kalau dia enggak sanggup bayar, tanya. Kira-kira oke, ini kan sudah jatuh tempo nih. Oke lah saya ulur waktu sampai bulan depan ya. Nanti sudah depan lagi antum datang lagi. Belum bisa bayar ya sudah. Saya kasih 2 bulan lagi ke depan ya. Itu fanadhiratun ila maisarah. Dan harus ditagih. Jangan bosan. Malas Ustaz saya nagih. Kenapa? Dari ribuan kali saya tagih. Pura-pura bego aja dia katanya. Gitu. Enggak apa-apa, tagih aja. Jangan malu. Karena kalau antum lagi diingatkan, dan ingat selama dia tidak mengembalikan uang antum, sebanyak itulah pahala antum dapat setiap hari. Sebanyak uang yang antum pinjamkan. Bayangkan, bahagia sebenarnya orang yang kalau ngutangin orang nggak dibayar itu justru dapat pahala banyak. Kalau dia umpamanya 40 tahun tak bayar, 40 tahun dapat pahala tanpa harus sholat, tanpa harus puasa, tanpa harus berzikir, baca tahu-tahu dah ditransfer aja ya ke rekening bank syariah. Kalau itu udah dibayar berarti ya. Artinya bahwa intinya di sini Allah suka dengan orang yang mudah. Kemudian juga yuhibbullah al-haya was-sitra. Allah ini suka dengan orang yang malu dan juga as-sitr. Sitr itu maksudnya menyembunyikan aurat dia. Enggak sembarang kencing, enggak sembarang buang hajat besar kan itu kan. Karena kalau di masyarakat itu kan banyak orang-orang kalau di Jawa ya, saya pernah jalan-jalan ke Jawa Timur, lihat supir-supir bas itu lo kencing itu nyelinap tuh. Basnya yang dikencingi, bannya itu. Saya bilang ngapain dia ngadap ke ban itu? Apa lagi kencing? Entah lagi dicuci mungkin bannya itu. Tapi yang jelas kok seperti itu kan ya mungkin dulu ya. Kalau sekarang kan bas-bas sudah ada kamar mandi kan. Ya, tapi banyak juga bas yang nggak ada kamar mandi kan. Saya lihat tuh tukang-tukang bas tuh kayak gitu jeleknya kan. Padahal Islam itu tidak mempersulit loh. Kalau tidak ada air kan ada istijmar pakai batu. Kalau nggak ada air kan bawa batu lah kan. Kemudian ke tempat yang bisa lapang dia melakukannya dan orang tidak tahu. Ini di tengah jalan loh, di pinggir jalan orang lewat lalu lalang itu dia nengok kan. Lah ini Allah tidak suka yang seperti ini karena orang ini hilang rasa malunya. Naudzubillah. Ya. Nah orang-orang yang menjaga rasa malunya maka Allah sangat suka. Kemudian juga di antara hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala sukai selain daripada itu adalah salat witir. Karena memang ada nasnya kan. Innallaha yuhibbul witra. Allah itu suka dengan orang yang melakukan salat witir. Dan salat witir itu seafdal-afdal salat malam. Ikhwan, salat witir itu seafdal-afdalnya salat malam setelah salat wajib. Dan salat witir itu bisa dilakukan 1 rakaat. Antum baca Fatihah, baca Qul Hu selesai, ya kan? Itu
sholat paling singkat, sholat witir itu. Karena bisa dilakukan 1 rakaat. Cukup dengan Al-Fatihah, Inna A'thaina yang paling pendek, selesai itu langsung salam. Tapi walaupun itu sependek-pendeknya sholat, sebaik-baiknya sholat, jarang kita lakukan sholat witir. Padahal witir itu kan bisa dilakukan setelah Isya. Kalau memang tidak bisa bangun sepertiga malam, selepas Isya bisa dilakukan kan. Tapi lihat bagaimana Allah suka dengan orang yang melaksanakan witir itu. Padahal itu sholat paling ringkas, 1 rakaat pun bisa. Jangan seperti Utsman. Antum tidak sanggup. Utsman bin Affan itu 30 juz 1 rakaat tuh. Allahu Akbar. Qul a'udzu birabbin nas, selesai. Antum ambil Qul a'udzu birabbin nasnya aja. Al-Baqarah ditinggal. Utsman bin Affan dari Al-Baqarah sampai Qul a'udzu birabbin itu terkenal tuh. Dia menghatamkan Quran dalam 1 witir. Luar biasa. Ya, karena Allah suka dengan yang witir itu. Termasuk Allah itu suka dengan yuhibbut taqiyal ghaniyal khafi. Orang yang kaya, bertakwa, tapi kalau sedekah sembunyi-sembunyi. Karena rata-rata biasanya orang kaya itu jarang bertakwa, apalagi jarang sedekah. Sedekahnya itu harus ada kamera di belakangnya. Antum lihatlah di YouTube tuh kan, ada namanya buat konten kadang-kadang kan, ngeprank tukang cilok dikasih 10 juta. Akhirnya kan jadi tahu kan, karena kameranya ngikut dari belakang. Coba jangan ada kamera, bisa nggak dia ngasih tukang cilok 10 juta? Kayaknya berat kan gitu. Disitulah diuji keikhlasannya kan. Coba orang-orang yang suka buat konten-konten sedekah itu, jangan disoting, betul-betul sedekah seperti yang Anda soting itu. Saya nggak yakin ini mereka bisa lakukan. Karena memang intinya mereka ingin, oke lah kalau dia dilakukan orang kaya berarti ingin syuhrah kan, ingin dikenal. Karena orang kaya gak butuh harta, mereka butuh keterkenalan. Syuhrah, disebut syuhrah kan gitu, supaya orang tahu dia dermawan ya, supaya orang tahu orang baik. Ya satu sisi memang edukasi bagus lah gitu ya, daripada mungkin acara-acara yang tidak baik ya. Tapi satu sisi juga kita lihat bahwa ada hal-hal yang bisa menjurus kepada riya, hal-hal yang bisa menjurus kepada riya. Kadang-kadang yang lebih parah tuh, kadang-kadang ngasihnya tak banyak, nyotingnya pula 1 jam. Ngasihnya dikit, tapi dipermalukan sama keluarganya, sampai disoting ke rumahnya. Ya Allah, sampai begitu. Ini makanya kalau ingin dicintai Allah, jadilah orang kaya yang bertakwa, dan kalau sedekah sembunyi-sembunyi. Tapi ikhwan, muliakan Allah Azza wa Jalla. Nanya banyak pembahasan karena sudah 8:30 juga. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan.